Gerakan tanggal 30 September oleh para pentolannya diklaim sebagai gerakan kontra kudeta untuk mencegah kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Oleh karena itu, dengan dalih itu, komplotan gerakan 30 September menargetkan para jenderal yang dituduh menjadi anggota Dewan Jenderal. Menurut Singgi Trisulistiono dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, masyarakat umum kemudian mendengar adanya G30S dari siaran berita RRI Jakarta pada pukul 7 pagi hari. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, siaran itu menyebutkan telah terjadinya gerakan militer dalam Angkatan Darat, yang dinamakan Gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden. Gerakan ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang telah merencanakan sebuah coup menjelang Hari Angkatan Perang. Siaran itu juga menyebutkan bahwa sejumlah jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya telah dikuasai oleh gerakan tersebut. Sementara itu, Presiden Soekarno dalam keadaan aman di bawah perlindungan mereka. Diterangkan juga bahwa akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Selanjutnya pada pukul 11 disiarkan sebuah dekret yang intinya menyatakan bahwa seluruh kekuasaan negara Indonesia telah dialihkan kepada suatu Dewan Revolusi Indonesia yang akan memegang pemerintahan sampai pemilihan umum dapat diselenggarakan. Dalam siaran ini juga diumumkan susunan Komando Gerakan 30 September yang dikomandani oleh Letkol Untung. Dengan wakil-wakilnya adalah Brigjen Suparjo dari Angkatan Darat, Kolonel Laut Sunardi dari Angkatan Laut, Letkol Udara Heru dari Angkatan Udara, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas dari Angkatan Kepolisian. Aneh sekali, bahwa di satu pihak G30S ingin menyelamatkan Presiden. Tetapi di pihak lain siaran itu tidak menyebut peran dan posisi Presiden Soekarno dalam rencana penyusunan struktur kekuasaan Indonesia yang baru. Bahkan Kabinet Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk juga Presiden Soekarno, dinyatakan dalam keadaan demisioner, tulis Singgi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Siaran-siaran itu, menurut Singgi, berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian mengesankan bahwa gerakan itu sama sekali bukan sekedar persoalan intern Angkatan Darat atau sekedar persoalan penyelamatan Presiden dari aspek teknis pengamanan saja. Hal ini di kemudian hari menjadi senjata yang sangat ampuh bagi lawan-lawannya untuk menghancurkan seluruh gerakan itu dengan pembenaran bahwa suatu pemberontakan sedang ditumpas. Kesan ini, menurut Singgi, seolah diperkuat dengan keluarnya pernyataan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, yang notabene merupakan atasan Untung, melalui stasiun radio yang sama, bahwa Presiden Soekarno dalam keadaan yang sehat, dan tetap memimpin negara. Sejauh diketahui, tulis Singgi, Brigjen Sabur tidak mempunyai peran sama sekali dalam gerakan tersebut, dan isi pengumuman itu berlawanan dengan pernyataan Untung sebelumnya yang menyatakan bahwa gerakan yang dipimpinnya itu merupakan satu-satunya sumber kekuasaan di Indonesia. Meskipun terdapat kabar yang simpang siur, tulis Singgi ada juga sejumlah dukungan terhadap G30S pada tanggal 1 Oktober itu juga. Atas nama korpsnya, Panglima Auri Omar Dhani, yang sudah tahu akan adanya gerakan tersebut, menyatakan dukungan penuhnya terhadap G30S. Di Semarang, Solo, dan Yogyakarta, sejumlah perwira menengah di jajaran divisi Diponegoro, yang merupakan kawan-kawan lama Untung, merebut komando militer setempat dan menyatakan dukungannya terhadap gerakan Untung. Tidak hanya dari unsur militer saja, dukungan juga datang dari Wali Kota Solo, Utomo Ramelan, seorang anggota PKI dan saudara ipar mantan Panglima Auri, Suryadi Suryadharma. Namun demikian, hanya itu yang diperoleh oleh para pelaku kudeta, sebab para penguasa militer dan sipil, serta berbagai tokoh politik dan ormas di seluruh pelosok negeri, bersikap menunggu dengan hati-hati perkembangan yang terjadi. Reaksi yang paling menentukan datang dari arah yang mungkin tidak diduga sebelumnya, yaitu dari Pangkostrat Maijen Soeharto,
seorang perwira angkatan darat yang selama ini dikenal pendiam, apolitis, tulis Singgi. Pada sore hari itu juga Soeharto berhasil menguasai pusat kota, menarik sebagian pasukan pro-kudeta dan mengusir sisanya, serta merebut semua objek vital dari tangan mereka. Ia juga mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat ke dalam genggamannya. Pukulan yang paling mematikan dari Soeharto ialah saat di depan corong RRI menyatakan G30S sebagai kontra-revolusioner, dan mengajak seluruh rakyat untuk menumpasnya. Ini merupakan pukulan moral dan psikologis yang sangat dahsyat bagi kelompok kudeta. Karena seruan Pangkostrat itu berarti aba-aba bagi siapa saja yang tidak sepakat dengan kudeta itu untuk segera melawannya, tulis Singgi. Meskipun lewat siarannya pada malam hari tanggal 1 Oktober itu, Soeharto belum memberi identifikasi politik sama sekali kepada G30S. Tetapi di sebagian kalangan militer dan masyarakat sipil, sudah ada anggapan bahwa PKI pasti berada di belakang kelompok kudeta. Sebagian besar komandan militer daerah di luar kelompok pendukung KUP, rata-rata memang bersikap wait and see, menunggu kejelasan situasi. Akan tetapi ada yang bertindak lebih jauh dari sekedar menunggu kejelasan. Kolonel Tarmat Wijaya, komandan sebuah brigade infanteri di Palopo, Sulawesi Selatan, mulai melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pengurus-pengurus PKI setempat. Saat ia mendengar siaran Untung yang pertama, dari kalangan sipil, khususnya kelompok-kelompok yang nyata anti-komunis, juga diperoleh cerita-cerita serupa. Seorang tokoh pimpinan organisasi mahasiswa muslim terkemuka, HMI, segera menyimpulkan bahwa PKI di belakang kudeta tersebut, ketika mendengar siaran Dewan Revolusi tersebut.